Ada seragam yang bukan sekedar pakaian. Beberapa dibuat untuk menyelamatkan nyawa, melindungi tubuh, atau menunjukkan disiplin dan kekuasaan bagi pemakainya. Dalam video ini, berikut adalah beberapa seragam yang paling berwibawa dan paling dikenal di dunia. Nomor 15, wahana antariksa yang dikenakan astronot NASA. Ketika astronot keluar dari pesawat luar angkasa, hanya baju antariksa yang memisahkan dirinya dari ruang angkasa yang mematikan. Tidak ada udara di luar, suhunya juga sangat panas dan sangat dingin, serta ada serpian-serpian kecil yang terbang dengan sangat cepat. Jadi, baju antariksa NASA bukanlah pakaian biasa, melainkan seperti pesawat luar angkasa kecil yang dipakai di tubuh. Yang digunakan untuk spacewalk di Stasiun Luar Angkasa Internasional disebut Extravehicular Mobility Unit atau EMU. Jika lengkap, beratnya bisa lebih dari 113 kg di bumi. Beratnya memang tidak terasa di mikrogravitasi, tapi tetap sulit untuk digerakkan. Tebal, keras, dan ada tekanan di dalamnya. Bahkan memegang alat sederhana saja bisa melelahkan jika sudah bekerja berjam-jam di luar angkasa. Sebelum mengenakan baju antariksa, astronot terlebih dahulu memakai pakaian pendingin yang memiliki pipa-pipa kecil berisi air dingin. Inilah yang mencegah tubuh menjadi terlalu panas. Setelah itu, mereka mengenakan celana, sepatu bot, pelindung dada yang keras, lengan baju, sarung tangan, helm, dan ransel penunjang kehidupan. Ransel tersebut menyediakan oksigen dan menghilangkan karbon dioksida. Ransel itu juga mendinginkan tubuh, menyediakan listrik, dan membantu komunikasi. Harus ada tekanan di dalam pakaian agar astronot bisa bertahan hidup. Tapi jika tekanannya terlalu tinggi, pakaian itu akan menjadi kaku dan dia akan kesulitan membungkuk atau menggerakkan jari-jarinya. Salah satu yang paling sulit dibuat adalah sarung tangan. Sarung tangan harus melindungi tangan dari suhu ekstrim dan serpihan. Tapi astronot tetap harus bisa memegang alat dan bagian-bagian kecil dari pesawat luar angkasa. Karena itu, sarung tangan dibuat dengan sangat hati-hati agar pas dengan tangan setiap astronot. Kalau terlalu longgar, sulit untuk memegang. Kalau terlalu ketat, tangan akan cepat lelah dan terasa sakit. Kerusakan apapun pada pakaian luar angkasa sangat berbahaya. Jika ada lubang besar atau kehilangan tekanan, astronot harus segera kembali ke airlock. Ada sistem oksigen darurat, tapi itu hanya sebagai cadangan sementara. Pada 16 Juli 2013 terjadi kebocoran air di helm astronot Italia bernama Luca Parmigiano. Saat sedang melakukan spacewalk, air semakin banyak hingga dia kesulitan melihat, mendengar, dan berkomunikasi. Karena mikrogravitasi, air menempel di wajahnya alih-alih jatuh. Spacewalk segera dihentikan dan dia berhasil kembali ke airlock dengan selamat. NASA menganggap ini sebagai salah satu insiden paling berbahaya dalam sejarah spacewalking. Beberapa IMU yang digunakan saat ini juga sudah tua karena desain utamanya berasal dari era pesawat ulang-alik. Banyak bagian yang terus-menerus diperbaiki dan direkondisi ulang. Itulah sebabnya NASA dan Axiom Space sedang membuat baju luar angkasa yang lebih baru yang disebut XMU untuk misi Artemis ke bulan. Baju ini dirancang agar pemakainya lebih leluasa bergerak, lebih cocok untuk berbagai bentuk tubuh, dan lebih mampu digunakan dalam kondisi sulit di bulan. Namun, baju ini masih harus melewati banyak pengujian sebelum benar-benar bisa digunakan. Di bumi, seragam hanyalah pakaian. Tapi di luar angkasa, baju luar angkasa adalah udara, perlindungan, dan sistem pendingin. Dan satu-satunya cara agar astronot tetap hidup. Nomor 14, penjaga bearskin Inggris yang menjulang tinggi. Di luar istana Buckingham, mudah mengenali para tentara yang mengenakan seragam merah dan topi hitam besar. Topi ini disebut bearskin cap. Militer Inggris masih menggunakan bulu asli dari beruang hitam. Meskipun sudah lama ditentang oleh kelompok-kelompok yang ingin menggantinya dengan bahan sintetis, topi ini tetap menjadi bagian dari seragam Foot Guards Inggris. Setelah pertempuran Waterloo pada tahun 1815, Grenadier Guards mengambil gaya ini dari pengawal Kekaisaran Prancis dan kemudian digunakan juga oleh Foot Guards lainnya. Tingginya bisa mencapai hampir 18 inci. Topi ini juga berat dan panas saat dipakai, terutama ketika musim panas. Topi ini tidak memberikan perlindungan terhadap peluru dan tidak digunakan dalam pertempuran sungguhan. Fungsi utamanya adalah untuk tradisi dan identitas. Topi ini juga membuat barisan tentara terlihat lebih tinggi dan lebih menakutkan. Tapi mereka, orang-orang yang memakainya bukanlah aktor. Mereka adalah tentara asli dari Angkatan Darat Inggris. Ini termasuk Grenadier Guards, Coldstream Guards, Scots Guards, Irish Guards, dan Welsh Guards. Mereka dilatih sebagai tentara infanteri dan bisa ditugaskan dalam operasi militer, tidak hanya menjaga istana.
Saat bertugas jaga, mereka harus tetap waspada dan disiplin. Mereka tidak boleh sembarangan tertawa, mengobrol, atau bereaksi terhadap turis yang mengganggu. Tapi tidak benar bahwa mereka dilarang bergerak. Mereka boleh berbaris, berteriak, memberi peringatan, dan bertindak jika ada ancaman atau seseorang menghalangi tugas mereka. Mereka juga harus tahan berdiri lama, beratnya seragam, panas, dingin, hujan, dan perhatian dari banyak orang. Jadi, topi hitam besar itu bukan sekadar hiasan. Itu adalah simbol tradisi militer yang sudah lebih dari 200 tahun. Jadi, dan juga disiplin para tentara yang siap menjalankan tugas seremonial atau operasi sungguhan. Nomor 13, jas pelindung tersembunyi dari Secret Service. Ketika Presiden Amerika Serikat terlihat di sebuah acara publik, biasanya ada pria-pria berbaju jas gelap yang mengelilinginya. Mereka terlihat seperti pebisnis atau pejabat pemerintah biasa, tapi mereka adalah agen khusus dari Secret Service Amerika Serikat. Jas mereka bukan hanya untuk terlihat formal. Jas itu harus bisa menyembunyikan peralatan keamanan mereka sambil memungkinkan mereka untuk berlari, bertarung, dan melindungi orang yang mereka jaga. Salah satu tugas utama Secret Service adalah melindungi presiden, wakil presiden, keluarga mereka, mantan presiden, dan para pemimpin asing yang berkunjung. Mereka juga memberikan pengamanan pada acara-acara besar yang bisa menjadi target serangan. Saat menjalankan tugas pengamanan, para agen harus tidak terlalu mencolok. Mereka harus berada dekat dengan presiden, tapi mereka tidak boleh menutupi seluruh acara atau mengganggu aktivitas normal orang-orang. Itulah sebabnya mereka sering memakai setelan gelap, kemeja putih, dasi sederhana, dan sepatu yang mengkilap. Penampilannya terlihat profesional dan cocok untuk tempat-tempat seperti gedung putih, gedung pemerintahan, hotel, bandara, dan pertemuan diplomatik. Namun, jas ini dibuat berbeda dari jas bisnis biasa. Jaketnya harus memiliki ruang yang cukup untuk rompi anti peluru, peralatan komunikasi, dan perlengkapan lainnya. Tidak boleh terlihat jelas bahwa ada sesuatu yang tersembunyi di bawahnya. Namun, jas ini juga harus mudah dibuka saat keadaan darurat. Bagian bahu dan lengan dibuat sedikit lebih longgar. Hal ini penting karena agen mungkin perlu mengangkat tangannya, menarik orang yang dilindungi, atau melindunginya dalam tubuhnya sendiri. Kakinya juga harus bisa bergerak dengan bebas, jadi tidak boleh terlalu ketat. Celana panjangnya, dia harus bisa berlari dengan cepat, membungkuk, melompat, atau bergulat tanpa merobek pakaiannya. Bahkan sepatu juga penting. Sepatunya memang terlihat seperti sepatu formal biasa, tapi harus nyaman dan punya daya cengkeram yang baik di lantai. Seorang agen mungkin harus berlari di atas marmer yang licin, jalanan basah, rumput, tangga, atau tanah gembur. Satu lagi yang mudah dikenali dari agen Secret Service adalah earpiece kecil di telinganya. Ini terhubung ke sistem komunikasi aman yang digunakan oleh seluruh tim pengamanan. Melalui alat ini, mereka dapat dengan cepat berbagi informasi tentang kemana presiden akan pergi jika ada orang yang mencurigakan atau jika rute harus diubah. Tapi bukan hanya agen yang berada di samping presiden yang memberikan perlindungan. Sebelum orang yang dijaga tiba, tim lain sudah memeriksa seluruh area. Mereka memeriksa pintu masuk, pintu keluar, atap, gedung di sekitar, kemungkinan rute evakuasi, dan tempat yang bisa digunakan penyerang untuk bersembunyi. Mereka juga berkoordinasi dengan polisi setempat, tim medis darurat, teknisi bom, dan unit keamanan lainnya. Ada agen yang berada di tengah kerumunan, ada yang berjaga di kendaraan, ada yang memantau sekitar, ada yang menyiapkan rute alternatif jika presiden harus segera dievakuasi. Artinya, agen-agen yang terlihat di sampingnya hanyalah sebagian kecil dari operasi keamanan yang jauh lebih besar. Pelatihan Secret Service juga sangat ketat. Para agen khusus dilatih menggunakan senjata api, pertahanan fisik, respons darurat, mengemudi, investigasi, dan bantuan medis. Mereka harus bisa mengambil keputusan dengan cepat meskipun situasinya kacau dan tidak jelas dari mana bahaya itu datang. Dalam latihan mereka berulang kali mempraktekkan berbagai skenario serangan. Ketika ada tembakan atau seseorang tiba-tiba menyerbu, setiap agen harus segera tahu apa yang harus dilakukan. Ada yang akan menghadang penyerang potensial, ada yang akan melindungi presiden, ada yang akan membawa beliau ke kendaraan atau ke tempat yang aman. Mereka tidak boleh melakukan hal yang sama secara bersamaan. Setiap orang memiliki peran yang pasti. Formasi perlindungan juga sangat penting. Ini adalah posisi para agen di sekitar orang yang mereka lindungi. Formasi ini berubah tergantung pada lokasi, jumlah orang, dan jenis acara. Formasinya akan lebih rapat saat melewati kerumunan besar. Formasinya lebih longgar jika berada di tempat yang terkendali. Mereka selalu memperhatikan tangan orang-orang, gerakan kerumunan,
jendela yang terbuka, dan apapun yang tidak pada tempatnya. Jika ada bahaya nyata, tujuan utamanya bukan untuk bertarung lama-lama. Tugas pertama mereka adalah segera menjauhkan orang yang mereka lindungi. Para agen bisa melindunginya dengan tubuh mereka, dorong dia ke kendaraan lapis baja, dan evakuasi ke tempat yang aman. Nomor 12. Kapal selam laut dalam yang bisa dipakai. Semakin dalam penyelaman, semakin tinggi tekanan air. Di bagian laut yang sangat dalam, tekanan bisa menghancurkan peralatan biasa. Ini juga berbahaya bagi tubuh manusia karena dapat memengaruhi paru-paru, darah, dan sistem saraf. Disinilah digunakan baju selam atmosferik atau ADS. Bentuknya seperti robot logam besar, tapi ada orang di dalamnya. Ini seperti kapal selam kecil berbentuk tubuh manusia. Ini tidak seperti pakaian selam scuba biasa. Dalam penyelaman laut dalam biasa, penyelam menghirup gas yang harus menyesuaikan dengan tekanan air di sekitarnya. Semakin dalam dia menyelam, semakin tinggi tekanan yang dirasakan tubuhnya. Karena itu, dia tidak bisa langsung naik ke permukaan begitu saja. Dia harus berhenti di berbagai kedalaman agar gas yang larut dalam darah dan jaringannya bisa perlahan-lahan keluar dari tubuhnya. Inilah yang disebut dengan henti dekompresi. Jika naik terlalu cepat, bisa terjadi penyakit dekompresi atau the bends. Ini bisa menyebabkan rasa sakit yang parah, kelumpuhan, kerusakan otak, dan kematian. Baju selam atmosferik berbeda. Baju ini menjaga tekanan di dalamnya hampir sama dengan tekanan normal di permukaan laut. Meskipun tekanan di luar sangat kuat, penyelam tidak langsung merasakannya. Karena tubuhnya tidak terkena tekanan tinggi, dia tidak memerlukan pemberhentian dekompresi yang lama seperti yang dibutuhkan oleh penyelam laut dalam konvensional. Pada beberapa model, ADS dapat mencapai kedalaman sekitar 2.000 kaki atau lebih dari 600 meter. Angkatan Laut Amerika Serikat juga menggunakan sistem seperti ini agar operator dapat bekerja di kedalaman seperti itu sambil tetap berada pada tekanan 1 atmosfer. Baju selam ini sangat berat saat berada di darat. Beberapa model bisa memiliki berat ratusan pon. Manusia biasa tidak akan mampu mengangkat atau berjalan dengan normal menggunakan ini. Diperlukan derek atau peralatan khusus untuk menurunkan baju ini dari kapal ke air. Namun setelah terendam, daya apung sepenuhnya membantu baju selam ini. Beratnya diatur agar tidak langsung tenggelam terlalu cepat atau mengapung ke permukaan. Bagian tubuhnya terbuat dari logam kuat atau bahan komposit. Ada bagian tebal di dada, kepala, lengan, dan kaki agar mampu menahan tekanan luar yang sangat kuat. Di bagian depan terdapat jendela kecil agar penyelam bisa melihat. Penglihatannya terbatas, terutama jika airnya gelap atau keruh. Oleh karena itu, ada juga lampu yang kuat dan kadang-kadang kamera yang mengirimkan video ke tim pendukung di kapal. Tubuh ADS tidak sefleksibel baju selam biasa. Ada sambungan mekanis di bahu, siku, pergelangan tangan, pinggul, dan lutut. Hal ini memungkinkan penyelam untuk menggerakkan lengan dan kakinya tanpa tekanan air masuk, tetapi gerakannya menjadi lambat dan berat. Dia tidak berenang seperti penyelam scuba. Dia lebih seperti operator yang mengendalikan sebuah mesin kecil dari dalam. Ada beberapa model yang menggunakan pendorong untuk bergerak di dalam air. Untuk pekerjaan lain, baju ini diturunkan langsung di dekat area yang perlu diperiksa. Di ujung lengannya bisa terdapat tangan mekanik khusus atau alat-alat tertentu. Alat-alat ini digunakan untuk memegang kabel, menutup katup, memasang peralatan, mengambil sampel, atau melakukan perbaikan. Alat ini tidak bisa melakukan semua yang bisa dilakukan oleh tangan manusia. Tapi alat ini cukup untuk beberapa pekerjaan yang terlalu dalam dan berbahaya bagi penyelam biasa. ADS memiliki sistem penunjang kehidupan sendiri. Sistem ini menyediakan udara dan menghilangkan karbon dioksida yang dikeluarkan oleh penyelam. Alat ini juga mengontrol suhu dan kelembapan di dalamnya agar penyelam tidak terlalu kedinginan, kepanasan, atau kesulitan bernapas. Ia terus berkomunikasi dengan tim pendukung di permukaan. Tim memantau kedalaman, pergerakan, kondisi baju selam, pasokan udara, dan sistem penting lainnya. Biasanya, alat ini juga terhubung ke kapal melalui kabel atau tali pengikat. Ini bisa menyediakan komunikasi, listrik, dan cara untuk menurunkan atau mengangkat baju selam. Atmospheric diving suit digunakan dalam penyelaman militer, penyelamatan kapal selam, operasi minyak dan gas lepas pantai, inspeksi, dan perbaikan bawah air. Ketika terjadi masalah pada kapal selam atau struktur bawah air, sangat penting untuk memiliki cara agar manusia bisa sampai ke lokasi tanpa harus terkena tekanan lingkungan yang sama. Namun ADS juga tidak sempurna. Alat ini besar, mahal, sulit dibawa, dan membutuhkan seluruh kru pendukung. Gerakan operatornya juga terbatas. Menurut Angkatan Laut Amerika Serikat, ADS yang lama, berat, dan tidak terlalu lincah.
sehingga mereka sedang mengembangkan sistem baru yang lebih canggih dan lebih mudah digunakan. Jika sambungan, sistem tenaga, komunikasi, atau tali penghubung rusak, penyelam bisa terjebak di kedalaman air yang sangat dalam. Jadi sebelum digunakan, setiap segel, katup, sambungan, kabel, dan komponen penunjang hidup diperiksa dengan cermat. Di dalam baju selam, penyelam tidak langsung merasakan tekanan dari luar, namun dia tahu bahwa hanya beberapa inci material yang kuat yang memisahkannya dari laut yang bisa menghancurkan tubuh manusia. Jadi ini bukan sekedar baju selam biasa. Ini adalah bejana tekan untuk satu orang sebuah kapal selam kecil yang dipakai di tubuh. Nomor 11, baju gili yang membuat penembak jitu menghilang. Di medan perang, tidak selalu armor yang paling tebal adalah perlindungan yang paling efektif. Kadang-kadang lebih aman bagi seorang tentara untuk tidak terlihat. Inilah tujuan dari ghillie suit. Ini adalah pakaian kamuflase yang digunakan oleh penembak jitu, tentara pengintai, dan personel militer lainnya yang perlu tetap tersembunyi saat mengamati lingkungan sekitar. Ini tidak membuat seseorang benar-benar tak terlihat. Namun jika dibuat dan digunakan dengan benar, seseorang bisa disangka sebagai rumput, tanaman, tanah, atau bagian dari lingkungan sekitar. Kamuflase militer biasa menggunakan warna dan pola untuk menyesuaikan dengan lingkungan. Ghillie suit melakukan lebih dari itu. Ghillie suit mengubah bentuk tubuh itu sendiri. Mata manusia mudah mengenali kepala yang bulat, bahu yang lurus, dua lengan, dan tubuh yang simetris. Meskipun warna pakaian sama dengan lingkungan sekitar, garis tegas bentuk manusia masih bisa terlihat jelas. Itulah sebabnya ghillie suit dilengkapi dengan strip kain yang acak, serat jaring, dan berbagai material lainnya. Ini menutupi bentuk kepala dan memecah garis lurus bahu. Karena bentuk manusia tidak lagi jelas, jadi lebih sulit untuk terlihat. Tidak cukup hanya membeli ghillie suit yang sudah jadi. Ghillie suit harus dimodifikasi sesuai dengan lokasi misi. Setelan untuk padang rumput kering, hutan lebat, medan bersalju, daerah berlumpur, dan lingkungan perkotaan itu berbeda-beda. Biasanya ada seragam dasar atau pakaian ringan sebagai dasarnya. Seragam ini diberi jaring, serat jute, serat sintetis, tali, dan bahan kamuflase lainnya. Bahan tahan api juga digunakan karena jenis jute lama atau tanaman kering bisa mudah terbakar. Angkatan Darat Amerika Serikat juga membuat kit yang dapat digunakan untuk membuat, memperbaiki, dan memodifikasi ghillie suit sesuai dengan iklim dan misi. Sesampainya di lokasi, ghillie suit ini juga ditambahkan vegetasi alami seperti rumput, daun, ranting kecil, dan tanaman lain dari sekitar. Sangat penting untuk mengambil tanaman segar langsung dari lokasi tersebut. Jika jenis atau warna tanaman yang menempel di suit berbeda, sniper justru akan semakin mencolok. Jangan juga menambahkan terlalu banyak. Jika daun dan ranting terlalu tebal, suit akan menjadi berat dan pemakainya akan kesulitan bergerak. Ini juga bisa tersangkut pada tanaman dan menimbulkan suara. Jadi, keseimbangan sangat diperlukan. Garis tubuh harus bisa disamarkan, tapi tetap harus bisa merangkak dan menggunakan peralatan. Vegetasi juga diganti seiring waktu. Daun yang segar akan layu dan berubah warna. Jika yang menempel di pakaian sudah berwarna coklat tapi lingkungan sekitarnya masih hijau, perbedaannya akan mudah terlihat. Bahkan senapan dan perlengkapan lainnya juga harus disamarkan. Tubuh yang tersembunyi tidak ada gunanya jika bentuk lurus dan gelap dari laras senapan masih terlihat. Itulah sebabnya senapan juga diberi bahan kamuflase, tapi tidak boleh menutupi teropong bidik, bagian yang bergerak atau larasnya. Wajah dan tangan juga sangat penting. Meskipun hanya sebagian kecil kulit yang terlihat, itu bisa memantulkan cahaya. Itulah sebabnya penembak jitu menggunakan cat wajah, sarung tangan, penutup wajah, atau jaring untuk mengurangi kilau kulit. Namun meskipun setelannya sempurna, itu tidak akan berfungsi jika gerakan pemakainya salah. Mata lebih mudah menangkap benda yang bergerak daripada benda yang diam. Itulah sebabnya penembak jitu bergerak dengan lambat. Dia tidak langsung berdiri atau merangkak dengan cepat. Dia bergerak sedikit, berhenti, mengamati, lalu baru bergerak lagi. Dalam pelatihan yang disebut stock training, penembak jitu harus mendekati area pengamatan tanpa terlihat oleh para instruktur. Para instruktur menggunakan teropong dan peralatan optik lainnya untuk mencarinya. Mereka tahu ada penembak jitu yang mendekat, tapi mereka tetap bisa kesulitan melihatnya jika kamuflase dan gerakannya bagus. Angkatan Darat Amerika Serikat mengajarkan bahwa seorang penembak jitu harus menggunakan vegetasi di sekitarnya, bayangan, perlindungan, dan bergerak dengan sangat lambat agar tidak terlihat. Dia tidak sembarangan melewati area terbuka. Dia memilih latar belakang yang sesuai dengan pakaiannya. Dia menghindari membuat siluet di atas bukit karena bentuk tubuh mudah terlihat jika berada di depan langit yang terang.
Dia juga menghindari pergerakan tiba-tiba pada rumput dan ranting. Ketika sebuah tanaman bergerak meskipun tidak ada angin, pengamat bisa memperhatikannya. Jadi dia dengan hati-hati menggerakkan tubuhnya agar tidak menggoyangkan sekitarnya. Bahkan cahaya pun harus diperhatikan. Teropong bidik, teropong, jam tangan, kulit atau peralatan logam bisa memantulkan cahaya jika terkena sinar matahari. Sebuah pantulan kecil saja bisa mengungkapkan posisinya. Dia juga harus mengendalikan suara seperti gesekan kain, benturan peralatan, memotong ranting, atau napas yang keras bisa terdengar jika suasana sekitar sedang sunyi. Tantangan fisik dan mental dalam menggunakan ghillie suit juga sangat berat. Ghillie suit ini panas karena tebal dan banyak bahan yang menempel. Lumpur, air, debu, dan serangga juga bisa masuk ke dalamnya. Kadang-kadang penembak jitu harus tetap berada di satu posisi selama berjam-jam. Dia tidak bisa langsung berdiri ketika kakinya kesemutan. Dia juga tidak bisa dengan cepat menggaruk ketika ada serangga yang merayap di wajahnya. Bahkan gerakan kecil pun bisa terlihat oleh orang yang mencarinya. Tapi bertahan di satu tempat bukan hanya soal bersembunyi. Dia juga harus mengamati, mengumpulkan informasi, menentukan lokasi musuh, dan melaporkan apa yang dia lihat kepada unitnya. Dalam beberapa misi, informasi yang dia dapatkan lebih penting daripada menembakkan senapan. Karena itu, kesabaran, ingatan, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang tepat sangat penting. Ghillie suit hanyalah alat. Itu tidak secara otomatis menyembunyikan seseorang. Jika warna, gerakan, latar belakang, pencahayaan, atau posisi salah, dia masih bisa ditemukan. Tapi jika setelan yang tepat, medan yang sesuai, dan disiplin yang tinggi digabungkan, seseorang bisa saja melihat langsung ke arah sniper dan tetap tidak menyadari ada orang di sana. Di seluruh daftar ada seragam yang menunjukkan otoritas. Ada seragam yang memberikan perlindungan dari api, ledakan, luar angkasa, dan laut dalam. Tapi ghillie suit itu berbeda. Ini tidak menunjukkan bahwa orang yang memakainya itu berkuasa. Kekuatan sejatinya adalah menghapus bentuk tubuh pemakainya, menyembunyikan gerakannya, dan membuatnya menjadi bagian dari lingkungan itu sendiri. Jika ini berhasil dengan baik, tidak ada tentara yang akan terlihat. Hanya rumput, hanya tanah, dan bagian tenang dari lingkungan yang tidak disadari musuh sedang mengawasinya. Nomor 10. Pertahanan terakhir, teknisi bom. Ketika sebuah bom ditemukan, semua orang menjauh. Tapi teknisi bom yang harus mendekat. Dia mengenakan pakaian EOD yang bisa memiliki berat lebih dari 80 pon. Pakaian itu dilapisi dengan bahan-bahan yang sangat kuat. Dan ada helm yang dirancang untuk mengurangi cedera dari serpihan, api, dan tekanan ledakan. Tapi helm ini tidak memberikan perlindungan penuh. Helm ini mampu menahan atau memperlambat sebagian serpian logam yang berterbangan akibat ledakan. Namun jika bom meledak tepat di bawah kaki teknisi, mungkin baju pelindung tersebut tidak mampu menahan kekuatan ledakan. Karena berat, panas, dan pandangan terbatas, setiap langkah harus dilakukan dengan lambat dan hati-hati. Mereka biasanya menggunakan robot dan alat lain jika memungkinkan. Namun ada kalanya manusia tetap harus mendekat untuk memeriksa atau menonaktifkan bom. Oleh karena itu, baju EOD bukanlah jaminan keselamatan. Ini adalah perlindungan terakhir bagi orang yang mendekati bahaya, sementara semua orang lainnya dijauhkan. Nomor 9. Seragam Renaissance Garda Swiss. Seragam Garda Swiss yang berwarna-warni adalah salah satu simbol paling terkenal dari Vatikan. Warnanya biru, merah, dan kuning. Termasuk lengan baju yang mengembang, celana bergaris, mantel putih, baret berwarna, sarung tangan, sabuk, dan pedang upacara. Setiap seragam dibuat khusus agar pas dengan pemakainya. Meskipun terlihat seperti berasal dari zaman Renaissance, ini bukan sekedar kostum. Desain modernnya diperbarui pada awal abad ke-20. Meskipun seragam ini didasarkan pada pakaian militer Eropa yang lebih tua, para Garda Swiss bukanlah aktor. Mereka adalah tentara Swiss terlatih yang menjaga paus, kediamannya, dan bagian penting dari Vatikan. Seragam upacara itu tebal dan kurang praktis, tetapi tujuannya jelas. Seragam itu menunjukkan tradisi yang dimulai sejak tahun 1506 dan tugas mereka untuk melindungi pemimpin gereja Katolik. Nomor 8. Jubah putih Paus. Pada upacara di Vatikan, Paus mudah dikenali karena jubah putihnya. Biasanya, ini dipadukan dengan selempang putih dan kopiah kecil berwarna putih yang disebut zucchetto. Pakaian putih ini adalah simbol yang jelas dari perannya sebagai pemimpin gereja Katolik. Sebelum konklav dimulai, penjahit Vatikan menyiapkan jubah-jubah putih dalam berbagai ukuran. Ketika seorang paus baru terpilih, dia dibawa ke sebuah ruangan kecil di dekat Kapel Sistina yang dikenal sebagai ruang air mata.
Di sana, dia pertama kali mengenakan jubah putih sebelum tampil di hadapan orang-orang yang menunggu di lapangan Santo Petrus. Dia masuk ke konklav sebagai kardinal yang mengenakan pakaian merah, tetapi dia akan keluar dengan pakaian putih sebagai paus yang baru. Dengan pergantian pakaian yang sederhana, seluruh dunia diperlihatkan bahwa gereja memiliki pemimpin baru. Nomor 7. Jaket putih pelindung koki. Hampir setiap bagian dari jaket koki tradisional memiliki fungsi praktis. Warnanya putih karena mudah terlihat jika pakaian itu kotor. Ini penting di dapur di mana kebersihan harus selalu dijaga. Jaket ini juga berkancing ganda. Jika bagian depan jaket kotor, sisi yang lebih bersih bisa dilipat ke atas untuk menutupi noda. Kain tebal juga membantu memberikan perlindungan tambahan dari panas, uap, dan cairan panas. Secara tradisional, kancingnya juga terbuat dari kain yang diikat. Kancing ini tidak mudah meleleh atau menjadi panas, seperti beberapa kancing logam atau plastik. Jaket juga bisa dengan cepat dibuka jika terkena tumpahan minyak panas atau air panas. Jadi, jaket koki bukan hanya untuk terlihat profesional. Jaket ini dibuat untuk kebersihan, perlindungan, dan memudahkan pekerjaan cepat di dapur yang panas dan sibuk. Nomor 6. Rambut palsu tradisional pengadilan Inggris. Di beberapa pengadilan di Inggris dan Wales, hakim dan pengacara masih memakai wig putih, terutama dalam kasus pidana. Tradisi ini dimulai pada abad ke-17 ketika wig menjadi tren di kalangan orang kaya dan profesional. Namun mode ini akhirnya menghilang juga. Namun tradisi ini tetap dipertahankan di profesi hukum sebagai simbol otoritas, pengalaman, dan ketidakberpihakan pengadilan. Biasanya wig hukum terbuat dari rambut kuda dan dibentuk secara manual. Ada wig pendek untuk sidang pengadilan biasa dan yang lebih panjang untuk acara seremonial. Namun, wig ini tidak lagi dipakai di semua kasus. Dalam banyak sidang perdata dan keluarga, para hakim sudah tidak memakai wig lagi. Meskipun penggunaannya sudah berkurang, wig ini tetap menjadi bagian dari tradisi ratusan tahun di pengadilan Inggris. Nomor 5. 4 garis pada seragam kapten maskapai penerbangan. Mudah mengenali pilot maskapai dari jaket gelapnya, kemeja putih, topi yang pas di kepala, dan garis-garis di bahu atau lengan bajunya. Desain ini menjadi populer pada abad ke-20 dan diadaptasi dari seragam perwira angkatan laut. Tujuannya adalah untuk membuat kru penerbangan terlihat profesional dan mudah dikenali. Di banyak maskapai, kapten memiliki 4 garis dan kopilot memiliki 3 garis. Namun sistem ini bisa berbeda tergantung pada maskapainya. Ini tidak meningkatkan kemampuan pilot, tetapi membantu menunjukkan siapa yang memiliki tanggung jawab tertinggi di kokpit dan juga memberikan kepercayaan kepada penumpang. Bahkan sebelum pesawat bergerak, seragam sudah melakukan tugas pertamanya, menunjukkan bahwa ada kru terlatih yang mengelola penerbangan. Nomor 4. Seragam penjara yang sangat terlihat. Tidak semua narapidana di Amerika Serikat mengenakan pakaian oranye. Ada juga penjara yang menggunakan seragam kaki, hijau, biru, putih, atau bergaris. Warna oranye digunakan karena mudah terlihat dan sulit disembunyikan di sebagian besar tempat. Jika ada narapidana yang melarikan diri, penjaga dan masyarakat akan lebih mudah mengenalinya. Seragam yang sama juga membantu untuk dengan cepat mengetahui siapa yang merupakan narapidana dan dari kelompok keamanan mana dia berasal. Di beberapa fasilitas, warnanya berbeda tergantung pada klasifikasi atau bagian penjara. Namun karena film dan acara televisi, jumpsuit oranye menjadi gambaran paling terkenal tentang narapidana di Amerika. Ini bukan sekedar pakaian biasa. Pakaian ini digunakan untuk identifikasi, keamanan, dan agar mudah dikenali di dalam maupun di luar penjara. Nomor 3. Traje de luces sang matador. Pakaian seragam matador yang berwarna-warni disebut traje de luces atau suite of lights. Pakaian ini dihiasi dengan benang logam, payet, dan manik-manik yang berkilauan saat terkena cahaya. Pakaian ini dibuat dengan tangan dan ukurannya sangat pas dengan tubuh matador. Seragam ini berat dan ketat sehingga ada yang membantu saat memakainya. Jaket yang kaku juga membantu agar tubuh tetap tegak saat berada di arena. Pakaian ini bisa bernilai beberapa ribu dolar tergantung pada kain dan desainnya. Namun pakaian ini tidak dibuat untuk melindungi matador dari tanduk banteng. Tujuan utamanya adalah untuk membuat pertarungan banteng terlihat lebih megah dan menarik perhatian. Nomor 2. Beef Eaters di Menara London. Para penjaga upacara di Menara London yang lebih dikenal sebagai Beef Eaters adalah Yeoman Warders. Mereka bukan aktor. Mereka adalah mantan anggota senior Angkatan Bersenjata Inggris dengan masa dinas militer yang panjang dan catatan yang baik. Mereka tinggal bersama keluarga mereka di dalam menara itu sendiri. Mereka menjaga tempat bersejarah, memberikan tur, dan membantu melindungi permata mahkota.
Mereka memiliki seragam biru tua dan merah untuk tugas sehari-hari. Pada acara kerajaan yang penting, mereka mengenakan seragam scarlet dan emas yang lebih mewah. Mereka juga ikut serta dalam Ceremony of the Keys. Ini adalah acara formal malam hari di mana gerbang menara ditutup dan dikunci dalam tradisi yang sudah dilakukan lebih dari 700 tahun. Tidak jelas dari mana asal julukan Beef Eater. Menurut salah satu penjelasan yang terkenal, dulunya mereka diizinkan makan daging dari meja kerajaan. Nomor 1. Baju balap tahan api Formula 1. Baju balap pembalap Formula 1 dibuat untuk memberinya waktu berharga agar bisa melarikan diri jika mobilnya terbakar. Baju ini terbuat dari beberapa lapisan bahan tahan api seperti Nomex. Bahan ini tidak mudah terbakar, meleleh, atau menempel pada kulit. Bukan hanya bajunya saja yang tahan api, termasuk juga pakaian dalam, balaklava, sarung tangan, kaos kaki, dan sepatu bot. Supaya pembalap tertutup dari kepala sampai kaki. Setiap baju dibuat khusus. Bajunya harus pas longgarnya, supaya pembalap bisa bergerak bebas dan cepat keluar dari kokpit jika ada keadaan darurat. Di bawah standar keselamatan FIA saat ini, kain, jahitan, dan bagian lainnya diuji dengan ketat terhadap api dan panas yang ekstrim. Ini tidak bisa melindungi pembalap dalam waktu lama, tapi beberapa detik tambahan mungkin cukup baginya untuk melepas sabuk pengaman, keluar dari mobil, dan menjauh dari api. Poi.